Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Coba deh bayangin sebentar. Pernah nggak sih kamu ngerasa frustrasi banget gara-gara kejebak macet parah? Wah, kalau itu sih makanan sehari-hari ya. Bener. Atau tiba-tiba kamu dapat komentar negatif di medsos, terus ya udah mood seharian langsung hancur berantakan. Langsung ambiar rasanya. Betul banget. Kayaknya hidup modern sekarang ini tuh penuh sama ketidakpastian. Ditambah ada tekanan sosial, godaan buat terus-terusan ngebandingin diri di dunia maya, itu sering banget bikin kita merasa kurang dan kewalahan. Ya, fenomena kehilangan kendala ini emang pemicu stres utama buat manusia modern. Otak kita dipaksa memproses gelombang informasi yang nggak ada hentinya. Dan efeknya terjadi kelelahan mental yang masif. Kita jadi gampang kehilangan jangkar kewarasan dalam menghadapi dinamika sehari-hari. Makanya, misi kita di eksplorasi kali ini adalah ngebedah catatan dari sumber materi bagian 1, filosofi dan stoisisme dasar. Atau yang sering banget kita kenal sebagai filosofi teras. Menarik banget nih pembahasannya. Ya, kita mau membongkar gimana sebuah filosofi kuno bisa jadi semacam panduan praktis buat bertahan dan tetap waras di tengah kacaunya dunia modern. Dan kalau kita lihat sejarahnya, ini bukan tren yang baru muncul kemarin sore loh. Betul, Stoicism ini kan lahir di Yunani kuno sekitar 300 sebelum Masehi. Terus dikembangkan di Roma kuno sama tokoh-tokoh kayak Zeno. Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Nah iya, tokoh-tokoh besar itu. Ini bukan cuma sekedar teori akademis di atas kertas. Ini semacam survival guide praktis buat menghadapi stres, rasa marah, kecewa, bahkan tragedi besar sekalipun. Kayak, coba kita kasih contoh nyatanya nih. Misalnya kamu tiba-tiba dapat kritik tajam pas lagi meeting di kantor. Nah, respons stoik yang benar itu bukan langsung marah atau defensif. Terus harusnya gimana tuh? Alih-alih emosi, coba berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri, apakah hal ini berada dalam kendaliku? Kalau iya, berarti kita perbaiki kerjanya. Tepat. Dan kalau ternyata itu di luar kendali kita, ya lepaskan. Jangan biarin emosi mengambil alih kesadaran. Masuk akal, ini ngebawa kita langsung ke 3 pilar utama dari filosofi teras. Pilar pertama itu kendalikan diri sendiri, bukan dunia. Ini pilar fondasinya ya. Kita tuh sering banget terobsesi mau ngatur hal-hal di luar kendali kita, kayak cuaca, opini orang lain, atau kondisi ekonomi global. Bener banget. Dari sumber materi kita, ada contoh yang bagus. Gimana kalau misalnya ada teman yang ngejek pekerjaanmu? Insting pertama pasti pengen balik nyerang kan? Pasti. Tapi pendekatan stoik ngajarin kita untuk nggak usah bersikap defensif. Fokus aja sama kualitas pekerjaanmu dan jaga sikap tenangmu. Opini temanmu itu 100% ada di luar kendalimu. Berarti kita narik fokusnya ke dalam diri sendiri. Tepat sekali. Dan itu nyambung ke pilar kedua, yaitu hidup sesuai kebajikan dan moral. Menurut tokoh kayak Seneca, kebahagiaan sejati itu asalnya dari karakter yang baik, bukan dari seberapa banyak harta atau setinggi apa status sosial kita. Karena hal eksternal kayak gitu rentan banget hancur ya. Betul, bisa hilang dalam semalam, tapi karakter itu milik kita selamanya. Dan prinsip moral stoik ini isinya kejujuran, keberanian, kesabaran, keadilan, dan kebijaksanaan. Contoh konkretnya nih, buat yang masih di bangku sekolah atau kuliah. Berani menolak mencontek demi nilai tinggi. Kenapa begitu? Karena angka di kertas itu hasil instan. Ya, karakter kejujurannya yang jauh lebih berharga untuk jangka panjang. Setuju. Tapi penguasaan diri semacam ini butuh latihan. Makanya pilar ketiga itu berbunyi, latih pikiran agar tetap tenang. Rumusnya sebenarnya gampang. Gimana tuh rumusnya? Pikiran yang stabil sama dengan emosi yang stabil. Hadapilah setiap masalah dengan respons yang sadar, bukan reaksi impulsif. Ini nyambung banget sama contoh macet yang kita bahas di awal tadi. Daripada kita marah-marah, mencet klakson, yang malah bikin emosi. Yang mana nggak bikin macetnya tiba-tiba hilang juga kan? Benar. Mending kita alihkan fokus aja, dengerin musik, dengerin podcast, atau sekedar tarik napas dalam. Itu jauh lebih membumi. Itu adalah bentuk respons sadar. Oke, materinya sangat mencerahkan. Sekarang mari kita bahas gimana kamu bisa langsung mempraktikkan ini hari ini. Ada beberapa latihan praktis yang direkomendasikan. Latihan pertama itu refleksi pagi dan malam. Gimana cara kerjanya? Jadi di pagi hari kamu tulis 1 atau 2 hal yang ingin kamu kendalikan. Misalnya gini, hari ini aku akan fokus mengendalikan reaksiku saat ada meeting yang sulit. Semacam pasang niat di awal hari ya?
Betul. Terus nanti di malam harinya, kamu evaluasi. Apa aja yang udah berjalan baik, dan apa nih yang tadi masih lepas kendali dan perlu diperbaiki. Wah, semacam audit psikologis harian. Terus latihan kedua apa? Ini konsep yang unik banget. Namanya premeditatio malorum, atau visualisasi negatif. Kedengerannya agak pesimis ya, bayangin hal-hal jelek terus. Kesannya aja gitu. Prakteknya, kita meluangkan waktu untuk sengaja membayangkan hal buruk yang mungkin terjadi. Kayak, gimana kalau laptop error pas lagi presentasi? Atau dapat komentar tajam di medsos? Oh, jadi tujuannya bukan buat bikin kita overthinking? Bukan sama sekali. Tujuannya itu untuk melatih kesiapan mental kita. Jadi kalau hal buruk itu beneran terjadi, rasa kagetnya berkurang. Kita udah punya simulasinya. Cerdas banget sih ini. Lanjut ke latihan ketiga. Ini favorit saya, memisahkan kendali atau dikotomi kendali. Gimana caramu nerapinnya? Saya suka ngajak audiens buat bikin daftar proaktif. Jadi hal-hal itu dibagi dua kolom. Kolom pertama hal yang bisa dikontrol, kayak usaha kita, persiapan kita, dan sikap positif. Kolom kedua, hal yang sama sekali tak bisa dikontrol, opini orang, cuaca, keadaan ekonomi. Begitu ditulis, kita jadi sadar batas tanggung jawab kita. Sangat efektif untuk membuang beban pikiran yang nggak perlu. Nah, untuk menjaga ritme itu tiap hari, ada latihan keempat. Latihan emosi harian. Ini taktik jeda respons itu kan? Iya. Saat kamu mulai merasa marah atau cemas, berhentilah sejenak. Tarik napas dan tanyakan pada dirimu sendiri secara sadar. Apakah hal ini layak mendapatkan energi dan emosiku? Tepat sekali. Kalimat itu semacam rem darurat buat otak kita. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik ringkasan insight dari sesi hari ini, inti dari stoicisme adalah kombinasi antara kendali diri, kebajikan, dan ketenangan. Benar. Fokuskan seluruh energimu cuma pada hal yang bisa kamu kontrol, dan lepaskan sisanya demi hidup yang lebih tenang, bijak, dan bermakna. Tapi sebelum kita benar-benar selesai, saya mau ngasih satu pertanyaan untuk direnungkan oleh pendengar. Coba pikirkan satu masalah terbesar yang sedang membuatmu stres hari ini. Coba dibayangkan sekarang juga. Berapa persen dari masalah itu yang sebenarnya murni berupa opini orang lain atau situasi di luar kendalimu? Apa yang akan terjadi pada ketenangan mentalmu jika detik ini juga kamu memutuskan untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa kamu atur tersebut? Wow, pertanyaan refleksi yang sangat provokatif sekaligus melegakan ya. Biarkan pertanyaan itu mengendap di pikiranmu. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.